Jadi kalau misalnya musik dianggap bisa membantu meningkatkan mood, betul, bisa meningkatkan mood yang harapannya membantu seseorang memiliki perspektif yang lebih luas tentang masalah atau situasi yang sedang dia hadapi dan menemukan jalan keluar. Salam perspektif baru untuk sahabat perspektif baru di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sahabat perspektif baru, setiap hari sebagian besar dari kita pasti mendengarkan musik atau bermain alat musik. Menurut laporan, bermain dan mendengarkan alat musik bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kita bahas topik ini dari sudut pandang yang jernih dengan seorang narasumber yang kredibel untuk menjelaskannya, yaitu Ibu Marisa Febrianti Putri, seorang psikolog. Salam perspektif, Bu Marisa. Halo, selamat siang, Pak. Ya, makasih Ibu Marisa. Kita akan berbincang-bincang yang sebenarnya menyangkut aktivitas kita sehari-hari. Kita sedang mengendarai kendaraan atau kita di public transportasi, kita mendengarkan musik. Nah, ada laporan bahwa musik ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, terutama kesehatan mental. Apakah benar musik bisa berdampak pada kesehatan mental kita? Ya, baik. Terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Betul, karena bermain musik itu, terutama aktivitas bermain musik ya, Pak, ya, selain mendengarkan musik, memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Mengapa? Karena bermain musik atau mendengarkan musik, misalnya kita memilih jenis musik tertentu itu menunjukkan ekspresi diri. Ekspresi diri seseorang yang bisa meningkatkan self-esteem, meningkatkan aktualisasi diri kalau kita mampu menguasai alat musik tertentu atau menyanyikan lagu dengan nada tertentu, misalnya gitu ya. Dan kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi yang kompleks dari hal-hal yang berada di dalam diri kita, antara lain aktivitas motorik, emosi, kognisi gitu ya, yang pada akhirnya akan menstimulasi otak kita untuk meningkatkan kesejahteraan secara emosional atau secara psikologis. Kalau begitu, apa saja nih dampak musik untuk faktor mental kita atau psikologis kita? Ya, kalau dilihat dari manfaatnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, pada saat seseorang bermain musik atau mendengarkan musik, itu biasanya harapannya untuk meregulasi emosi yang sedang dirasakan. Contohnya misalnya, pada saat seseorang merasa kesulitan mengeluarkan emosi sedihnya, kemudian dia mendengarkan lagu sedih, maka tubuhnya biasanya akan menjadi lebih rileks. Hormon kortisol yang mengakibatkan stres biasanya akan mulai tergantikan oleh dopamin atau endorfin, sehingga dia bisa merilis tension tersebut di dalam dirinya dan mengeluarkan ekspresi yang sesuai. Misalkan ketika lagi sedih dan kita mendengar lagu sedih, maka kita menangis. Atau ketika kita sedang di tempat gym misalnya gitu ya, kita membutuhkan energi yang tinggi, kita mendengarkan lagu yang beatnya kencang. Sehingga energi yang dihasilkan juga menjadi lebih tinggi karena beat yang dihasilkan oleh musik tertentu. Kemudian pada saat seseorang bermain alat musik atau misalnya dia berfokus untuk mempelajari sebuah musik tertentu, biasanya kita membutuhkan fokus dan mindful. Ya, misalnya gitu, kalau ada orang sedang main gitar, tentu dia akan berfokus pada nada-nada yang dihasilkan, pada kunci-kunci yang dimainkan dalam gitarnya. Sehingga hal tersebut dapat membantu seseorang lebih fokus dan lebih mindful dalam melakukan aktivitasnya. Nah, memang mulanya mungkin hanya mindful pada saat bermain musik, Pak. Tapi jika hal tersebut terus dilakukan secara konsisten, itu dapat berpengaruh pada aktivitas lainnya yang dilakukan dalam kehidupan seseorang. Nah, Bu Marisa, apakah faktor pengaruh bermain atau mendengarkan musik ini bisa mengubah suasana mental orang? Misalnya yang tadinya stres menjadi gembira, yang tadinya sedih bisa menjadi ceria lagi, atau bisa sampai begitu? Atau cuma hanya meredakan stres saja? Ya, sebetulnya ketika kita bicara tentang dinamika stres yang dirasakan seseorang, kalau stres itu kan spesifik ketika seseorang merasakan mereka menghadapi masalah dan merasa tidak menemukan atau tidak melihat jalan keluar ya, Pak. Sebetulnya musik bisa menjadi salah satu metode untuk membuat seseorang lebih rileks dan memikirkan potensi-potensi problem solving. Namun pada akhirnya tentu saja setiap stres itu bisa selesai ketika masalahnya selesai. Jadi kalau misalnya musik dianggap bisa membantu meningkatkan mood,
Betul, bisa meningkatkan mood yang harapannya membantu seseorang memiliki perspektif yang lebih luas tentang masalah atau situasi yang sedang dia hadapi dan menemukan jalan keluar. Karena ya tentu saja kalau mood itu kan sangat sifatnya dinamis ya Pak gitu ya. Kadang kita bisa ada ups and down dan memang seperti itu nature mood. Tapi ketika kita bicara tentang orang menghadapi stres, selama masalahnya belum selesai, musik bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk merilis tension. Tapi bagaimana orang itu keluar dari situasi stres tentu saja mesti menemukan problem solving-nya. Oke. Nah, satu lagi, Bu Marissa, apakah ada perbedaan yang besar antara orang yang hanya mendengarkan musik dengan orang yang memainkan musik? Faktor pengaruhnya di sisi mentalnya ini, mana yang lebih bagus? Apakah lebih bagus bermain musik atau sama aja dengan yang mendengarkan musik? Karena semua orang yang mendengarkan musik belum tentu bisa bermain alat musik, ya kan? Iya, betul betul, Pak. Tentu ada perbedaan, Pak. Karena ketika seseorang mendengarkan musik, kondisi tubuhnya atau kondisi dirinya yang diaktifasi tidak sebanyak orang yang bermain alat musik. Kalau misalnya kita, let's say misalnya Bapak sedang di jalan on the way, kita dengerin radio atau kita dengerin, platform musik online misalnya gitu. Ya kita berusaha untuk melakukan aktivitasnya menyetir utamanya. Tapi musik digunakan misalnya untuk membunuh rasa kesepiannya. Atau misalnya kalau lagi macet terus kita kesel buru-buru, supaya tidak terfokus pada kesalnya jalanan, kita mendengarkan musik. Tapi hanya sebatas itu. Kita tentu saja tidak membutuhkan fokus karena fokus kita untuk menyetir gitu ya Pak ya. Sementara jika seseorang misalnya bermain alat musik atau berusaha menguasai alat musik tertentu, maka dia membutuhkan konsistensi. Satu, dia membutuhkan latihan. Dia melatih secara fisik maupun secara emosional untuk menguasai hal-hal yang sebelumnya tidak dia kuasai, kemudian dia berusaha untuk menguasai. Sehingga ketika dia berhasil misalnya memainkan satu lagu misalnya gitu Pak, lagu sederhana dari tidak bisa menjadi bisa, ada sensasi pencapaian atau achievement. Oh, saya ternyata berhasil mengalahkan diri saya untuk malas latihan dan menguasai alat musik ini. Jadi ada self esteem yang terangkat. Kemudian ketika kita mempelajari alat musik, kita mengaktifkan fungsi kognisi kita. Ada memori. Oh, kalau kunci C di gitar itu jempolnya di mana, jari tengahnya di mana dan sebagainya. Sehingga misalnya dilakukan pada anak-anak yang zaman sekarang kan anak-anak sering terpaku pada gadget misalnya Pak. Sehingga attention span-nya atau kemampuan untuk fokus dan konsentrasinya menurun drastis gitu ya. Dibandingkan zaman kita dulu, ini bisa digunakan untuk mengembalikan fokus. Atau pada lansia. Pada lansia yang misalnya secara usia sudah mengalami penurunan terhadap fungsi kognitif, memori, ini juga bisa menjadi salah satu metode untuk membuat mereka masih merasa berarti, kemudian mengurangi potensi demensia atau piku pun gitu. Jadi memang tentu saja manfaatnya jauh lebih bermanfaat ketika seseorang bermain alat musik ketimbang hanya mendengarkan musik. Jadi apa sih Bu alat musik yang punya pengaruh besar untuk kesehatan mental kita? Sebetulnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini kelihatannya bukan ekspertis saya Pak gitu ya, karena mungkin bagi saya dan praktisi kesehatan mental lainnya mungkin utamanya adalah buat seseorang melakukan aktivitas belajar alat musik gitu ya. Tapi alat musik mana yang dirasa lebih, meningkatkan, kesejahteraan psikologis atau misalnya lebih kurang, itu rasanya menurut saya pribadi sama aja Pak. Karena kan yang kita tekankan bukan jenis alat musiknya, tapi seberapa, konsisten seseorang bermain alat musik, sebagaimana mereka mempelajari teknik-tekniknya, itu yang membutuhkan menurut saya setiap alat musik punya kesulitan tertentu, gitu. Jadi semakin, kompleks musik yang dipelajarinya, mungkin, secara psikologis ada orang yang gini, misalnya kalau, di daerah saya gitu ya, ada guru piano yang dia secara spesifik misalnya bilang, "Ibu, anak ibu mau les, pianonya apa? Karena saya hanya mengajarkan piano klasik." Karena mungkin ada sensasi tertentu yang dipelajari seseorang saat belajar musik klasik dan tidak didapatkan ketika mereka belajar musik modern. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi karena itu di luar area ekspertis saya, kalau menurut saya selama seseorang konsisten belajar tentang alat musik tertentu, kemudian merasa mendapatkan manfaat dari aktivitasnya, itu tentu saja akan meningkatkan kesejahteraannya secara psikologis secara umum, kurang lebih seperti itu. Tapi apakah pernah ada penelitian mengenai manfaat-manfaat dari alat musik
Misalnya alat musik seruling yang tiup, atau alat musik yang petik gitar, atau alat musik yang tekan seperti piano, atau yang pukul seperti drum. Apakah ada manfaat-manfaat khususnya gitu? Pernah ada penelitian atau tidak, Bu? Iya, kalau penelitian, secara psikologis sejauh ini saya belum pernah baca ya, Pak, selain yang menunjang secara teori psikologi secara umumnya seperti tadi tentang memori, tentang aktivitas motorik halus dan kasar gitu. Contohnya misalnya gini aja contoh sederhananya, ketika seseorang belajar alat musik tiup misalnya, alat musik tiup aja kan ada banyak ya, Pak, gitu. Misalnya ada orang yang belajarnya seruling, seruling bambu, tekniknya mungkin sama-sama alat tiup, tapi tentu saja akan berbeda dengan saksofon yang alatnya lebih besar, kemudian mungkin lebih berat gitu. Tapi itu melatih fungsi oromotornya. Fungsi oromotor itu di daerah mulut gitu. Organ-organ yang terkait atau otot-otot yang berada di sekitar mulut. Begitu pula dengan misalnya drummer. Drummer sama yang main piano atau yang main harpa. Tentu saja beda otot yang digerakkannya gitu ya. Kalau itu kan kita bisa melihat secara pertimbangan motoriknya saja. Mana otot yang lebih terlatih misalnya seperti itu. Atau kayak misalnya, suami saya kan senang main gitar, Pak, gitu ya. Dan tentu saja dia lebih terampil menggunakan jarinya atau motorik halusnya ketimbang misalnya kalau dia dibandingkan dengan temannya yang drummer. Di mana kalau drummer kan secara konsisten memegang stick drum, terus lebih banyak menggerakkan otot-otot samping tangannya misalnya gitu. Itu mungkin berbeda gitu, tapi kalau untuk penelitiannya sejauh apa, memang sejauh ini saya belum pernah baca sih Pak, kalau jurnalnya alat musik mana melatih aspek psikis yang mana gitu. Bisa juga jadi sesuatu yang menarik dan saya coba cari tahu ya Pak. Iya. Yang menarik juga ini kan ada orang yang senang main musik, misalnya gitar sendiri, terus ada juga main gitar, bersama temennya tadi main drum atau main gitar bertiga. Nah, apakah ada perbedaan manfaatnya tuh ketika main gitar sendiri dengan main gitar bertiga atau main gitar bersama dengan teman yang mukul drum? Ya, tentu Pak, masing-masing kegiatan tersebut, ada kelebihannya gitu ya. Ketika seseorang bermain musik sendiri, biasanya orang yang bermain musik sendiri gitu ya, mereka lebih fokus pada self expression. Mereka lebih memfokuskan pada apa yang mereka rasakan dan mereka tampilkan dalam bentuk ekspresi diri secara musikalitas. Kemudian, mereka bisa mengeksplor misalnya, bosan main lagu ini, ganti lagu lain, ganti genre lain, tidak perlu ada pertimbangan apapun selain dirinya sendiri gitu. Kemudian cocok untuk meningkatkan fokus secara pribadi karena yang dia dengarkan adalah sinyal tubuhnya. Seberapa mau dia bermain, berapa lama waktu yang dibutuhkan, apakah, saya masih punya kemampuan konsentrasi untuk melakukan ini gitu ya. Sedangkan kalau seseorang bermain musik di dalam kelompok, biasanya mereka lebih fokus pada koneksi sosialnya. Bagaimana mereka membangun kerjasama supaya musik yang dihasilkan itu terdengarnya koheren atau lebih enak didengar. Bagaimana mereka berempati, misalnya yang satu, "Aduh, gue belum sempet lagi, belajar lagu baru," gitu ya. "Ya gue udah sempet sih, ya udah lu latihan dulu sendiri, kita tungguin, kita sambil pemanasan." Kan di situ mengembangkan rasa empati misalnya gitu ya. Kemudian ini cocok untuk mereka yang sedang membutuhkan dukungan sosial. Contohnya, ada orang baru putus cinta atau misalnya pada beberapa case klien saya orang baru mengalami perceraian misalnya. Kemudian merasa kok hidup saya jadi nggak bermakna ya, biasanya ngurusin suami atau biasanya ngurusin istri gitu. Saya rasanya membutuhkan aktivitas yang positif. Kemudian dia mulai kontak teman-temannya, jamming yuk, kita ngeband bapak-bapak yuk gitu atau ngeband ibu-ibu yuk main alat musik sehingga dia merasa mendapatkan, oh di dalam kesepian saya ini ternyata saya masih bisa terkoneksi dengan orang-orang terdekat saya dan masih tetap mengekspresikan diri dengan mempertimbangkan orang lain. Sehingga ada sense of belonging, bahwa oh saya diterima di kelompok ini, saya menjadi bagian dari sesuatu dan itu memberikan rasa nyaman. Mungkin di situ ya Pak perbedaannya yang cukup terasa antara bermain musik sendiri dengan bermain bersama teman-teman gitu. Bu Marisa, kapan waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan ataupun bermain alat musik? Kalau di olahraga kan untuk mendapatkan manfaat yang bagus dari berolahraga tuh pada pagi hari atau sore hari gitu ya, yang dianjurkannya. Nah, kalau di musik ini apakah ada waktu yang dianjurkannya? Sebetulnya bermain musik di any kind of time gitu di dalam satu hari memiliki manfaat-manfaat tertentu yang mungkin sedikit berbeda-beda gitu ya. Contohnya gini deh Pak, ketika misalnya kita pagi hari, kita membutuhkan mood booster. Kan ngantuk, terus udah gitu, ada harus berangkat
ke kantor macet-macetan atau naik kendaraan transportasi umum misalnya gitu, kita membutuhkan yang namanya mental priming. Kita membutuhkan kondisi mental kita dalam kondisi prima untuk melakukan aktivitas pekerjaan atau sekolah. Jadi kalau bermain musik di pagi hari, biasanya goals-nya adalah building mood. Membangun mood supaya kita meregulasi stres menghadapi kemacetan, atau menghadapi ujian atau pelajaran, misalnya kayak gitu. Sehingga secara kognitif, otak kita masih segar, kita dipersiapkan untuk menghadapi aktivitas tersebut, sehingga kita jadi lebih energized, lebih berenergi. Nah, kemudian masuk misalnya waktu siang, oh lunch break nih, kita pengen main musik. Biasanya itu kita lebih punya waktu untuk diri kita. Kita bebas gitu, kita mau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa pada siang hari gitu ya. Jadi secara mental kita mengambil waktu untuk istirahat, tapi juga kan hari belum berakhir ya, sehingga kita juga membutuhkan kesempatan untuk sedikit refleksi diri, tapi jangan sampai overthinking. Misalnya mikirin tadi habis dimarahin bos, tapi kan masih ada sisa waktu 5 jam atau 4 jam kemudian sampai ke waktu pulang. Oleh karena itu biasanya kita memilih mendengarkan musik-musik yang cukup bisa membuat relaksasi, tapi tidak seperti ketika kita mengakhiri hari atau di malam hari. Kalau di malam hari biasanya sifatnya musik-musik yang reflektif, yang mengantarkan tubuh kita supaya lebih rileks, membuat kita merasa bahwa oke, hari ini sudah berjalan cukup baik, kalaupun tidak baik tidak apa-apa, kita sudah cukup bekerja keras, mari kita istirahatkan tubuh kita dan kita lanjutkan hari keesokan hari. Jadi kesimpulannya sebetulnya pagi hari pada saat kita membutuhkan mental priming, maka musik biasanya digunakan untuk meningkatkan fokus, untuk membangun energi positif. Siang hari, kalau kita udah agak stres karena kerja setengah hari, digunakan untuk metode reflektif, tapi sambil juga menjaga mood supaya bisa bekerja sampai di akhir hari. Pada saat malam hari, ketika otak kita sudah lelah, tubuh sudah lelah, maka itu proses refleksi diri untuk melihat kondisi mental kita, kondisi kita secara emosional, maupun mengistirahatkan tubuh kita dari aktivitas fisik yang cukup berat di hari itu gitu. Jadi kurang lebih kalau secara waktu seperti itu acuannya gitu ya. Jadi ya tergantung kalau misalnya kita lagi merasa, aduh sebenarnya saya kerja pagi hari ini bisa istirahat nih karena baru meetingnya siang. Ya kalau gitu boleh musik yang reflektif gitu. Kita yang mesti mengenali diri kita apa yang kita butuhkan secara psikologis yang bisa dibantu oleh musik gitu. Jadi kalau waktu sebetulnya relatif lebih fleksibel lah gitu ya, kita mau mendengarkan atau dampaknya seperti apa gitu terhadap. Oke, Bu Marisa, tadi secara waktu ya, atau secara periode. Nah, sekarang kami ingin tahu juga dari secara frekuensi. Nah, kalau di olahraga yang saya geluti, olahraga itu ya minimal seminggu itu 3 kali gitu kan. Nah, kalau untuk kesehatan fisik kita, raga kita. Nah, untuk kesehatan mental ini, seberapa sering kita harus mendengarkan musik atau bermain musik untuk kesehatan mental kita? Ya, sebetulnya sama seperti olahraga fisik ya Pak ya. Kalau menurut saya, ketika sesuatu itu sifatnya reflektif, sesuatu itu sifatnya exercise, maka dilakukan secara reguler dalam durasi yang enjoyable atau dalam durasi yang masih bisa dinikmati, itu baik dilakukan secara berkala atau setiap hari. Itu pokoknya kita berkomitmen, oke, karena saya membutuhkan bermain musik untuk proses refleksi diri, maka saya berkomitmen setiap hari at least 15 sampai 30 menit untuk bermain musik untuk relaksasi. Saya akan melakukannya misalnya seminggu 3 kali. Itu baik karena tubuh kita jadi terbiasa. Ada tadi yang saya bilang, ada muscle memory yang terbangun. Kan kita juga kalau misalnya kita tanya sama semua dokter gizi atau kita tanya sama semua dokter, olahraga tuh sebaiknya seperti apa ya dok? Ya, ideally setiap hari kamu perlu bergerak gitu ya untuk membuat tubuhmu tetap sehat. Tapi seberapa banyak itu tentu dikembalikan pada kondisi diri seseorang. Kalau buat seseorang, aduh kalau tiap hari mah tuh aku jadi stres, ya nggak usah. Kita tetap lakukan proses itu sebagai bagian dari proses yang menyenangkan. Jadi kita perlu menyadari, oh kalau saya mah sibuk nih misalnya ya selama 1 minggu. Oleh karena itu saya berkomitmen setiap weekend, setidaknya Sabtu dan Minggu saya akan bermain musik untuk terkoneksi kembali dengan diri saya dengan durasi 30 sampai 40 menit. Itu nggak apa-apa, nggak harus, oh
karena baik setiap hari maka setiap hari tidak peduli situasi apapun saya harus main musik, ya nggak bisa karena itu malah jadi menimbulkan tekanan atau stres baru ya Pak tentunya gitu. Nah, untuk menghindari kayak tadi kan tekanan atau stres baru, apa resiko yang harus kita perhatikan ketika kita bermain alat musik untuk kesehatan mental? Resiko terhadap kondisi psikologis ya maksudnya Pak? Oke, iya. Yang perlu kita sadari sebenarnya seperti ini, ketika bermain alat musik atau metode reflektif lainnya, yang perlu kita sadari bahwa metode-metode ini hadir untuk memberikan ruang untuk kita terkoneksi dengan diri sendiri. Artinya, tidak akan ada kondisi yang berubah kalau kita tidak berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mengingat kita bicara tentang emotional baggage atau masalah secara emosional atau psikologis. Jadi, yang perlu kita waspadai adalah jangan menjadikan bermain musik atau menikmati musik sebagai pelarian semata dari masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kalau itu dijadikan pelarian, bisa-bisa yang terjadi adalah kita tidak menyelesaikan masalahnya, tetapi kita menumpuk beban-beban emosional dan kita larikan ke musik. Karena tubuh kita juga kan punya kapasitas untuk menahan emosi-emosi negatif. Oleh karena itu, menjadikan musik sebagai distraksi dalam keseharian tidak apa-apa. Tetapi bermain musik atau mendengarkan musik idealnya hanya menjadi sebuah metode atau jalan untuk membantu kita membuka perspektif dan menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Bu Marisa. Sebagai penutup, saya akan mengutip tahlil Gibran, musik adalah bahasa jiwa. Musik mengungkapkan rahasia kehidupan yang membawa kedamaian, menghapus pertikaian. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.